Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. PLN mengklaim konversi tabung LPG 3 kg ke kompor induksi dapat menghemat APBN dengan harga keekonomian listrik lebih murah. Benarkah demikian dan bagaimana tanggapan masyarakat yang akan merasakan langsung wacana tersebut? Rekan kami Abdi Aswar saya akan mengulasnya langsung dari salah satu pusat jajanan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Abdi, selamat pagi. Silakan pantauan Anda. Ya, selamat pagi Marvin dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di kawasan pusat jajanan Serbada atau Pujasera di kawasan Cut Mutia, Jakarta Pusat. Di mana di sini memang sudah kami pantau sejak pagi tadi hingga saat ini di kawasan ini menjajakan sejumlah jajanan-jajanan dan juga beberapa makanan dan juga minuman, dan banyak sekali para pedagang yang kami pantau menggunakan gas LPG 3 kg. Di awal tadi kami sempat menanyakan langsung dan juga mewawancarai beberapa pedagang yang ada di sini terkait dengan wacana pemerintah yang mengkonversikan gas LPG 3 kg menjadi kompor induksi listrik PLN. Sebagian besar dari mereka belum mengetahui tentang adanya wacana ini. Dan terkait dengan wacana mengkonversikan kompor gas LPG 3 kg menjadi kompor listrik, ini kalau kita lihat tren kenaikan dari kuota penggunaan gas LPG 3 kg di 5 tahun terakhir. Kalau kita lihat datanya pemirsa, untuk tahun 2017 sendiri penggunaan kuota LPG tabung gas 3 kg untuk 2017 mencapai 6,2 juta metrik ton atau JMT. Di tahun 2018 angkanya meningkat menjadi 6,45 JMT. 2019 juga kembali meningkat sebesar 6,98 juta metrik ton. 2020 7 juta metrik ton, 2021 7,5, dan terakhir di 2022 ini angkanya menjadi 8 juta metrik ton untuk penggunaan kuota LPG tabung gas 3 kg. Sementara itu kalau kita lihat memang untuk tren kenaikan penggunaan tabung gas LPG 3 kg di tahun 2022 ini setara dengan 66,3 triliun rupiah, atau kalau dipresentasikan sebesar 49,5% dari total anggaran subsidi energi di tahun 2022, yang jumlahnya ini cukup fantastis Marvin dan juga pemirsa, sebesar 134,03 triliun. Dengan adanya peningkatan gas LPG yang begitu masif dan juga begitu besar, ini disebabkan karena memang gas LPG ini masuk ke dalam 2 teratas penggunaan energi di tanah air setelah listrik. Kalau kita lihat di tahun 2021 saja, untuk konsumsinya ini mencapai di angka 69,93 juta barrel oil equivalent atau BOI. Sedangkan kalau kita lihat lagi untuk harga keekonomiannya, ini memang untuk harga ecerannya pun memiliki gap ekstrim yang cukup masif hingga 3 kali lipat. Pemirsa dapat Anda bayangkan untuk perhitung-hitungannya saja. Nah, untuk harga eceran LPG gas 3 kg ini pada bulan Agustus mencapai di angka 12.750. Padahal kalau kita lihat angka keekonomiannya ini berada di sekitar Rp44.000, di mana pemerintah harus mensubsidi atau mensubsidi tabung gas tersebut untuk satu tabungnya mencapai kurang lebih Rp31.275. Ini adalah selisih gap yang cukup jauh begitu. Nah, kalau misalkan berdasarkan data-data yang tadi kami paparkan, maka memang jelas pemerintah ini memiliki alasan yang cukup positif begitu untuk kemudian mengkonversikan kompor gas menjadi kompor listrik. Kalau kita lihat untuk hitung-hitungannya lagi ini Marvin dan juga pemirsa, untuk membuktikan apakah kompor listrik ini jauh lebih hemat, saya punya beberapa perhitungannya. Untuk gas LPG sendiri, kalau untuk kita memanaskan air 1 liter, ini membutuhkan suhu mencapai 100 derajat, gas membutuhkan waktu sebesar 3,8 menit lamanya dengan harga Rp169. Nah, kalau kita bandingkan dengan kompor induksi listrik ini, untuk memanaskan air tersebut membutuhkan waktu ataupun besaran listrik sebesar 1.800 watt dengan durasi waktu sebesar 3,6 menit dengan harga Rp158. Kalau kita bandingkan tadi dengan Rp169 untuk kompor gas dengan Rp158 untuk kompor listrik, ini selisihnya ya masih memang belum begitu jauh ya, sekitar Rp11 saja. Dan Marvin dan juga pemirsa, kalau kita melihat dengan adanya wacana ini, saya akan menanyakan langsung kepada para pedagang yang ada di sini, apakah mereka sudah tahu dengan wacana ini. Namun sebelum itu dari Kementerian SDM juga sudah menyatakan bahwa mereka sudah melakukan uji coba di beberapa kota, termasuk salah satunya di kota Solo, Surakarta, Jawa Tengah, di mana ada sebanyak 170 warga yang menyambut antusias dan juga gembira adanya wacana konversi menjadi kompor induksi listrik ini. Warga menilai kompor listrik induksi PLN ini jauh lebih hemat daripada kompor gas.
Warga di Kompleks HP 16 Kelurahan Mojo Pasar Kliwon, Surakarta saat ini sudah menggunakan kompor listrik. Penggunaan kompor listrik ini merupakan program konversi kompor gas ke kompor listrik yang dilakukan oleh PLN. Warga menilai penggunaan kompor listrik lebih praktis dan juga lebih cepat untuk memasak. Selain itu pemirsa, mereka juga menilai kompor listrik ini lebih irit jika dibandingkan dengan kompor gas. Dalam program ini warga mendapatkan kompor listrik secara gratis. Ada sebanyak 170 orang warga di Kompleks HP 16 Kelurahan Mojo kini menggunakan kompor listrik PLN untuk memasak. Dan berikut kita simak pernyataan dari warga dan juga lurah. Kalau Mas sendiri pilih gas atau kompor listrik ini? Kalau Mas sendiri pribadi? Kalau saya pribadi Mas pilih kompor induksi Mas. Buktinya saya loh ini nggak ada kompor gas, tabung juga nggak pakai lagi, nggak kepikiran untuk beli. Disampaikan dari PLN ke warga sekitar 2 bulan yang lalu, dan warga di HP 01 Mojo yang menerima kompor induksi sekitar 170-an Pak. Memang kita mendapatkan prioritas dari PT PLN dan warga kita sebelum menerima memang ada sosialisasi dulu. Nah, pemirsa pasti Anda juga penasaran seperti apa sebenarnya respon dari warga ataupun para pedagang yang ada di sini dengan wacana dari pemerintah untuk mengkonversikan kompor gas ke kompor listrik. Saya akan menanyakan langsung ke salah satu pedagang yang ada di kawasan Pujasera ini di Warung Gudeg Jogja. Halo, selamat pagi. Dengan Ibu siapa, Ibu? Dengan Dina. Ibu Dina sudah pernah ataupun baru-baru saja mendengarkan wacana pemerintah mengganti kompor gas ke kompor listrik, Bu Dina? Belum pernah dengar sih Kak. Oh, belum pernah dengar? Jadi baru tahu? Baru tahu ini. Oke. Seperti apa tanggapannya? Setuju nggak dengan wacana pemerintah mengganti ke kompor listrik? Kalau itu lebih memudahkan masyarakat dalam aktivitasnya sehari-hari dan meringankan pembelanjaan negara juga sih nggak masalah gitu. Asal bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dinikmati sama seluruh kalangan masyarakat. Jadi nggak masalah selama alasannya positif dan juga tidak membebani negara, karena memang ada dari harga keekonomiannya ini juga cukup cukup efektif begitu untuk menekan APBN. Tapi kalau Ibu sendiri, kalau misalkan wacana ini jadi, apakah asupan listrik ke warung ini aman? Sejauh ini sih aman, tapi kalau untuk program barunya kita belum tahu ya. Tapi sejauh ini aman-aman aja. Tapi untuk satu kali masak nih, Ibu biasa berapa kali habis tabung gas sih? Kita menghabiskan biasanya 12 kilo, tapi yang gede itu 2 tabung dalam sehari. Dalam satu hari? Iya. Nah, baik. Kalau untuk harapan dari Ibu sendiri dari wacana mengganti kompor listrik ini apa, Bu? Harapannya biar lebih bisa merata ya untuk masyarakat bawah, karena setahu saya itu di pedesaan aja tuh listrik jarang ada gitu, apalagi mau diganti kompor listrik. Takutnya mereka tidak bisa menikmati apa yang udah diwacanain sama pemerintah gitu. Jadi saya pengennya tuh tidak membebankan masyarakat, karena listrik aja sekarang udah mahal biayanya. Kalau nanti diganti kompor listrik, apakah biayanya akan bertambah gitu? Saya sih maunya tuh biar merata aja dan tidak terlalu membebankan masyarakat. Kalau memang kedepannya itu bagus gitu buat masyarakatnya itu sendiri baik gitu. Siap, terima kasih Bu Dina. Artinya perlu kajian-kajian lebih mendalam lagi ya. Terima kasih Bu Dina. Ini pedagang yang ada di kawasan Pujasera ini. Marvin dan juga pemirsa, itulah tadi tanggapan dari salah satu pedagang yang ada di sini bahwa mereka setuju atau tidaknya ini bergantung dari pemerintah sendiri dalam mengkaji terkait dengan uji coba yang saat ini sudah dilakukan dalam mengkonversikan kompor gas LPG menjadi ke kompor listrik induksi. Demikian yang dapat kami informasikan dari kawasan Pujasera di Jakarta Pusat. Kembali ke Anda di studio, Marvin. Abdi Azhar, saya terima kasih untuk pantauan Anda.